pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Melisa Indrawati. Pada kali ini kita akan membahas mengenai bab menghubungkan antar VLAN. Jadi untuk yang kemarin itu kan kita sudah membuat topologi antar VLAN. Nah sekarang kita akan mencoba untuk menghubungkan antar VLAN. Nah di sini saya sudah membuka untuk topologi yang ada dan yang sama seperti bab kemarin. Nah sekarang saya akan menambahkan router. Saya akan menambahkan router di ruang 2. Saya akan menambahkan router yang ini, kita akan taruh di sini. Lalu saya akan sambungkan dari router ke switch 2. Dari sini saya akan menambahkan node dulu sebentar. Jadi untuk VLAN 1 itu VLAN 1 untuk IP networknya itu 192.168.1.0. Terus untuk yang VLAN 10 itu 192.168.10.0/24. Sini kita tinggal tambahkan saja untuk /24 nya karena tadi saya lupa. Nah lalu kemudian untuk VLAN 20 itu 192.168.20.0/24. Nah jadi kita itu akan menggunakan IP ini di VLAN yang ada di router 0. Nah sekarang di sini kita akan coba buka untuk router 0-nya. Sini kita bisa ke CLI. Nah di sini kita bisa ketikkan no saja. Terus di sini kita bisa masuk ke privilege, lalu config, conft. Lalu di sini kita bisa lihat untuk mengarah ke switch ruang 2 itu dia melalui yang fast ethernet 0/0. Sini kita masuk ke interface tersebut, interface FA 0/0. Lalu kita ketikkan IP address dari router 0 ini. Router ini kan untuk defaultnya itu kan dia pakai yang VLAN 1, berarti IP-nya itu nanti yang ini. Berarti nanti untuk IP-nya itu IP address 192.168.1.1, kemudian untuk networknya 255.255.255.0. Terus kemudian kita bisa ketikkan no shutdown. Terus kita ketikkan do show IP interface brief. Nah di sini untuk yang IP interface 0/0 itu IP-nya sudah masuk dan ini sudah up. Nantinya kita akan menambahkan sub interface. Jadi untuk sub interface itu isinya ada VLAN 10 dan juga VLAN 20. Nah untuk konfigurasinya di sini kita bisa keluar terlebih dahulu. Di sini kita bisa ketikkan interface FA 0/0 titik 10. Di sini saya akan menamai 10 karena ini akan digunakan untuk VLAN 10. Terus di sini kita bisa ketikkan encapsulation dot 1Q10. Ini saya namanya 10 karena biar bisa menyesuaikan dengan VLAN 10 nya. Terus kita enter,
Lalu kemudian di sini kita bisa masukkan IP address-nya 192.168.10.0. Tapi karena di sini saya memasukkan IP address, jadi di sini itu 10.1. Lalu kemudian 255 di sini kita bisa keluar. Di sini kita akan membuat job interface untuk yang VLAN 20. Nah, di sini kita bisa ganti saja menjadi 20. Nah, di sini kita bisa ketikkan interface FA0/0, lalu di sini kita bisa ganti untuk angka 10-nya kita ganti menjadi 20. Lalu kemudian setelah itu kita bisa masukkan yang encapsulation ini, kita bisa ganti menjadi 20. Lalu kemudian di sini kita akan masukkan perintah untuk IP address-nya. Nah, di sini kita bisa ganti untuk IP address-nya. Di sini kita bisa ganti menjadi 2. Oh ya, mohon maaf teman-teman, di sini saya terdapat kesalahan. Untuk yang 10 ini kita bisa ganti menjadi 20. Sudah, lalu kemudian kita bisa enter. Nah, kemudian di sini kita bisa masukkan IP-nya. Untuk IP-nya itu 192.168.20.1. Untuk masnya 255.0. Lalu kemudian setelah itu kita bisa masukkan perintah do as a IP interface brief. Nah, di sini bisa dilihat yang 10 dan 20 sudah berhasil untuk ditambahkan, dan juga di sini sudah up. Di sini kita bisa keluar saja. Lalu di sini kita akan pasang IP gateway-nya yang di VLAN. Lalu kita akan pasang IP gateway-nya ke yang ini VLAN 10 dan juga VLAN 20. Jadi kalau ini itu akan pakai 10.1 dan ini 20.1. Nah, untuk masang gateway-nya akan saya percepat saja. Nah, di sini saya sudah selesai untuk memasukkan IP gateway di VLAN 10 dan juga VLAN 20-nya. Nah, sekarang kita akan masuk ke konfigurasi terang. Kita akan masuk ke switch. Nah, di sini bisa dilihat untuk yang router mengarah ke switch itu menggunakan flash Ethernet 0/9. Jadi kita akan masuk ke switch. Kita akan masuk ke yang 0/9. Kita bisa ke privilege, connect, kemudian interface FA0/9. Lalu kemudian kita ketikkan switch port mode terang. Sini saya akan coba untuk kirim paket dari PC 9 ke PC 12. Dan di sini hasilnya sudah successful. Nah, selanjutnya saya akan membuat PC di VLAN 10 dan VLAN 20 itu mempunyai IP secara DHCP. Jadi kita tidak akan mengkonfigurasikan IP-nya secara statik lagi. Nah, caranya di sini kita bisa buka router. Nah, di sini kita bisa ketikkan IP DHCP full. Di sini saya akan menamainya
10. Setelah itu saya akan masukkan network. Di sini saya akan masukkan network 192.168 10.0, kemudian 255.255.0. Lalu kita bisa ketikkan gateway-nya, default strip router 192.168.1.1 10.1. Lalu kita juga akan konfigurasikan untuk DNS-nya. Di sini kita bisa ketikkan DNS server 8.8.8. Di sini saya menggunakan DNS Google. Terus kita bisa keluar. Dan di sini saya akan tambahkan yang VLAN 20. Di sini kita bisa ganti menjadi 20. Kita juga akan tambahkan network. Untuk networknya di sini akan saya ganti yang 10 menjadi 20.0. Lalu kemudian di sini saya akan tambahkan default root. Di sini untuk default rootnya itu juga akan saya ganti yang 10 ini akan saya ganti menjadi 20. Lalu kemudian kita akan menambahkan default router. Default routernya di sini juga akan kita ganti menjadi 20. Lalu kemudian setelah itu kita akan menambahkan DNS server. DNS-nya sama. Di sini kita bisa keluar. Lalu kemudian kita akan tambahkan yang VLAN 1. Kita masukkan juga untuk networknya. Di sini kita ganti menjadi 1.0. Kemudian untuk yang default router, di sini kita pakai yang 1.1. Lalu kemudian kita akan masukkan DNS-nya. Nah sudah, lalu kemudian kita akan coba di salah satu PC. Misal di sini saya akan coba di PC 8. Kemudian di sini kita bisa pergi ke IP configuration. Lalu kemudian di sini kita bisa ke DHCP. Di sini kita bisa tunggu sebentar. Dan di sini dia sudah mendapatkan IP secara DHCP. Terus kita juga akan coba cek juga di PC 11. Di sini kita bisa ke IP configuration. Di sini kita bisa ganti menjadi DHCP. Nah, di sini untuk yang PC 8 dan 11 sudah terdapat IP secara DHCP. Jadi bisa dipastikan kalau yang di sini sudah mendapatkan IP secara DHCP. Selanjutnya kita akan belajar tentang switch 2 layer dan juga switch yang 3 layer. Nah, jadi untuk switch yang ini yang di Cisco itu merupakan switch 2 layer. Kalau yang ini yang multi layer switch itu dia pakai yang switch 3 layer. Nah, kita bisa tahu itu dari namanya. Misalnya di sini kita bisa lihat di network device. Nah, kalau yang ini kan di sini kita pakai yang 2960. Nah, dari yang namanya itu ini kan ada angka 2. Nah, dia itu berarti menandakan kalau dia itu switch yang ada di layer 2. Kalau yang di multi layer di sini itu yang depannya itu 3. Berarti dia itu menandakan bahwa dia ada di layer 3. Nah, terus untuk perbedaannya itu kalau misalnya kalau perbedaannya itu kalau switch 2 layer itu tidak bisa menghubungkannya antar network. Jadi misalnya tadi di ruang 2 kan untuk menghubung antar network itu dia bentuk router. Nah, kalau misal
di multi-layer switch itu dia bisa menghubungkan network tanpa menggunakan router, jadi dia itu bisa menghubungkan antar network. Nah, saya akan konfigurasi switch yang multi-layer. Nah, sebelumnya saya akan menambahkan 2 PC terlebih dahulu. Jadi kita bisa sambungkan ke multi-layer switch. Lalu kemudian di sini kita akan konfigurasikan IP-nya. Nah, untuk IP-nya itu di sini saya akan pakai yang 192.168.10.55. Lalu subnet mask-nya. Terus kita juga akan konfigurasi yang PC sebelahnya. Di sini 192.168.20.55. Terus kita juga akan konfigurasikan switch multi-layernya. Di sini kita bisa masuk ke CLI. Di sini kita bisa ke mode privilege, konti. Tuh di sini saya akan tambahkan VLAN 10. Untuk name-nya masih sama, programming. Lalu kemudian kita bisa keluar. Dan di sini saya akan tambahkan untuk yang VLAN 20. Lalu kemudian untuk name-nya juga sama, marketing. Di sini kita bisa keluar. Dan di sini kita akan masuk ke interface yang mengarah ke PC1, yaitu interface yang 0/2. Interface FA 0/2. Lalu kemudian kita nyalakan switch port mode access, switch port access VLAN 10. Kita akan exit, lalu kemudian kita akan mengarah ke interface ke yang PC sebelahnya. Interface FA 0/3. Di sini 0/3. Lalu kemudian switch port mode access, kemudian switch port access VLAN 20. Lalu kemudian kita akan konfigurasikan IP di VLAN 1. Terus kita ketik IP address, kita samakan saja yang ada di sini. Di sini berarti kita bisa ketikkan 192.168.1.1, kemudian 255.255.255.0. Terus kita ketikkan no shutdown. Dan di sini kita akan coba masuk juga ke VLAN 10. Di sini kita bisa keluar, lalu kita akan coba untuk masuk di VLAN 10. Lalu kemudian di sini kita akan menambahkan IP address-nya. Untuk IP address-nya itu 192.168.10.1. Lalu kemudian 255.255.255.0. Lalu kemudian kita ketikkan no shutdown. Lalu di sini kita akan kembali dan masuk di VLAN 20. Lalu kita akan
Kalau ini berarti 20.1. Lalu kemudian masnya, lalu kemudian ketika no shutdown, lalu kemudian exit. Nah, di sini kita akan coba cek to show IP interface brief. Nah, di sini untuk VLAN 1, 10 dan juga 20 sudah ada untuk IP-nya. Terus di sini saya klik spasi dan di sini bisa dilihat untuk VLAN 1, 10 dan juga 20 sudah ada IP-nya. Nah, sekarang kita akan uji coba di PC yang ini. Di sini kita akan tambahkan gateway terlebih dahulu. Untuk gateway-nya 192.168.10.1. Terus kita coba di sini juga. Untuk gateway-nya 192.168.20.1. Lalu kemudian kita bisa buka switch multilayer lagi. Terus ini kita akan coba ketik to show IP route. Dan di sini kan tertulis ICMP ready range charge is empty. Nah, itu berarti kita masih berada di layer 2. Jadi kita akan mengubah switch ini itu ke layer 3. Caranya bisa ketikkan IP routing, lalu kita masukkan yang do SHIP route. Nah, di sini IP-nya sudah muncul. Nah, sekarang kita akan coba mengirim surat. Di sini saya akan coba ke PC ini. Sini. Nah, bisa dilihat di sini untuk yang pertama saya valid. Di situ saya mencoba ulang untuk mengirim paketnya. Nah, maka hasil yang kedua ini hasilnya successful. Terus kita akan konfigurasikan IP DHCP di switch multilayer ini. Kita bisa buka switchnya. Terus kita di sini bisa ketikkan IP DHCP pool VLAN 10. VLAN 10. Lalu kemudian network. Untuk networknya di sini 192.168.10.0, lalu masukkan gateway-nya di default strip router di 192.168.10.1. lalu kemudian kita akan masukkan DNS server 888. Lalu kita akan keluar, kita akan masuk yang di VLAN 20. Di sini kita bisa ganti 20. Lalu di sini kita bisa ganti untuk networknya. Untuk networknya kita ganti yang 10 ini jadi 20. Jadi 20.0. Lalu kita ketik lagi untuk yang default gateway. Jadi ini kita ganti menjadi 20.1. Lalu kita juga akan ketikkan juga untuk yang DNS servernya. Untuk DNS servernya di sini masih sama. Kita di sini kita kembali. Lalu kemudian kita akan
menyeting untuk yang VLAN 1. Sini bisa kita ganti menjadi VLAN 1. Lalu untuk networknya akan kita ganti menjadi 1.0 1. Lalu kemudian untuk default route atau gateway, di sini kita bisa ganti menjadi 1.1. Lalu kemudian untuk DNS-nya sama. Nah, sudah. Nah, sekarang saya akan coba di PC ruang 3. Di sini saya akan coba di PC 13. Kita pergi ke IP. Kemudian di sini kita bisa ke IP DHCP. Yang di sini dia sudah ada IP-nya. Terus kita juga akan coba di PC 16 IP DHCP. Nah, jadi dia di sini untuk IP-nya juga sudah berubah. Nah, jadi di sini saya sudah membuat topologi baru, lalu kemudian akan saya sambungkan di sini dari router ke switch, lalu kemudian dari switch ini ke switch 1, kemudian switch 0 ke switch 2. Lalu kemudian dari PC 1 ke switch 1, dari PC 2 ke switch 1, PC 3 switch 1, PC 4 switch 1, PC 5 switch 1, PC 6 switch 1, PC 7 switch 0, PC 8 switch 0, PC 9 switch 0, PC 10 switch 0, PC 11 switch 2, PC 12 switch 2, 13 switch 2, 14 switch 2, 15 switch 2, 16 switch 2. Nah, jadi untuk topologinya akan seperti ini. Nah, sekarang saya akan konfigurasikan VLAN di router dulu. Kita bisa ke CLI, kemudian di sini kita bisa ketik no saja. Nah, terus di sini kita masuk ke mode privilege, kemudian conf t. Lalu kita akan membuat sub interface. Di sini kita ketikkan interface fa 0/0.10. Kemudian encapsulation .1q 10. Lalu ketikkan IP address. Untuk IP-nya berarti kita akan membuat 5 interface, ada VLAN 10, 20, 30, 40, dan juga 50. Nah, berarti untuk networknya berarti dia pakai yang ini. Jadi ini sebagai patokan kita. Kita bisa buka routernya. Di sini IP address 10.10.10.1.
subnet masknya 255.0. Lalu ketikkan no shutdown, kita keluar. Lalu kemudian kita ke sub 20. Di sini kita bisa ganti menjadi 20. Kita ke encapsulation, kemudian yang 10 ini kita bisa hapus atau kita bisa ganti menjadi 20. Lalu di sini baru untuk IP. Lalu kemudian kita ketikkan no shutdown, kemudian kita keluar, kemudian kita ke sub interface yang 30. Di sini kita bisa ganti menjadi 30. Lalu kemudian encapsulation, di sini kita bisa ganti menjadi 30. Lalu kemudian kita bisa ke IP. Untuk IP-nya di sini kita bisa ganti saja menjadi 30. Di sini kita ganti 30. Kemudian di sini juga 30. Kemudian di sini juga sama 30. Lalu kemudian kita ketikkan no shutdown, kita kembali dan kita masuk lagi ke yang 40, kemudian encapsulation. Di sini kita ganti menjadi 40. Kemudian kita ke IP address. Di sini kita ganti menjadi 40. Lalu ketika no shutdown, lalu kita exit, kita ketikkan sub interface yang 50, kemudian encapsulation. Di sini kita ganti menjadi 50. Lalu untuk IP addressnya juga akan kita ganti menjadi 50. Kita ganti 50. Lalu kemudian di sini kita ketikkan no shutdown, kita kembali. Nah, terus kita coba cek do show IP interface brief. Nah, di sini untuk yang interface 10 sampai 50 sudah ada IP-nya. Terus kita akan konfigurasikan IP DHCP. Jadi nanti semua PC ini kan akan kita konfigurasi secara statik satu persatu untuk IP-nya. Jadi kita pakai yang DHCP. Di sini kita bisa buka routernya. Nah, di sini kita bisa ketikkan IP DHCP full VLAN 10. Di sini kita bisa tulis networknya. Untuk networknya sama patokannya yang ini. Berarti ini networknya itu 10.10.10.0/24. Lalu untuk subnet masknya 255.255.255.0. Dan di sini itu harusnya nggak usah kasih slide. Di sini kita bisa hapus. Kemudian kita ketik IP gateway-nya dengan default router 10.10.10.1. Kemudian kita juga ketikkan DNS server. Di sini kita pakai Google saja. Lalu kemudian kita bisa exit. Nah, kita akan coba yang ke full VLAN 20. Terus kita ketik networknya. Untuk networknya di sini kita ganti menjadi 20. Terus default routernya di sini akan kita ganti juga 20. Lalu kemudian DNS server. Kita kembali. Nah, kita akan melakukan hal yang sama untuk selanjutnya. Jadi di sini saya akan percepat saja.
Ya, di sini untuk konfigurasi IP DHCP-nya sudah selesai. Lalu kemudian kita akan konfigurasi di masing-masing switch-nya untuk VLAN-nya. Kita bisa ke switch 1. Di sini kita bisa ke privilege, conf. Dan di sini kita akan buat VLAN 10 sampai 50-nya. Nah, di sini untuk konfigurasi VLAN 10 sampai 50 sudah selesai. Terus kita akan memasukkan interface-nya. Nah, untuk interface itu berarti dia memakai yang ini yang size 2, 3, 4, 5. Ini berarti yang 7 dan ini yang 8. Jadi ini pakai yang interface 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Sini kita berarti bisa ketikkan interface rank, kita bisa masukkan FA yang 10 terlebih dahulu, FA 0/2 sampai 3. Lalu ketikkan switch port, mode akses, lalu switch port akses VLAN 10. Kita exit, lalu kemudian kita akan memasukkan interface yang 4 sampai 5. Lalu kemudian switch mode akses. Nah, di sini dia berarti pakai yang VLAN 20. Guys. Kita bisa exit, lalu kita juga akan masukkan yang interface 0/6 sampai 7. 6 sampai 7. Lalu kemudian switch port mode akses, lalu switch port VLAN 30. Kita exit. Terus kita akan konfigurasikan juga yang ada di
switch yang ini CLI, enable, conv. Kita akan buat dulu VLAN 10 sampai 50 nya. Nah, sudah, terus kita akan konfigurasikan yang interface mengarah ke PC 7 sampai 10. Dia itu di sini melewati 0/4567. Jadi di sini kita akan masuk dulu ke interface ring FA 0/4 sampai 5. Switch port, mode akses, switch port, akses VLAN, kita exit, lalu kemudian kita akan masuk ke interface FA 0/6 sampai 7, kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 50. Untuk yang ini itu ini 50 teman-teman. Kita bisa exit, berarti tadi yang 4-5 itu dia masuk ke yang 40. Di sini kita bisa revisi terlebih dahulu. Nah, di sini bisa ganti menjadi 40. Lalu kemudian kita bisa cek dengan do show VLAN brief. Nah, dia di sini untuk yang 40 sampai 50 sudah ada. Terus kita akan coba cek juga di switch 1. To show VLAN brief. Nih, dia juga sudah masuk di 10, 20, dan 30. Terus kita akan coba konfigurasikan di switch yang 2. CLI di sini kita bisa enable, conv. Dan di sini juga kita bisa membuat VLAN 10 sampai 50. Nah, kemudian di sini saya sudah membuat VLAN 10 sampai 50, dan di sini kita akan konfigurasikan flash Ethernet yang mengarah ke PC 11 sampai 15. Di sini dia pakai yang 0/2. Berarti ini 0/2345667. Sama kayak yang di switch 1. Jadi untuk konfigurasinya itu samakan kayak yang di switch 1. FA 0/2 sampai 3. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 10X. Jadi kita ganti menjadi 4 sampai 5. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 20.
kembali. Layar sini kita ganti 6-7. Switch port access, switch port access VLAN 30. Kembali. Dari sini, di sini kita bisa cek dengan perintah do show VLAN brief. Nah, di sini untuk yang VLAN 10 sampai 30 sudah ada. Terus kita akan coba konfigurasi terang di switch. Kita coba di switch 1 dulu. Nah, kita akan masuk ke interface yang mengarah ke sini. Switch yang di tengah-tengah ini berarti dia akan lewat yang 0/1. Kita bisa masuk interface FA 0/1, lalu kemudian switch port mode terang, lalu kemudian kita bisa cek do show interface terang. Nah, di sini sudah masuk. Terus kita juga akan konfigurasikan di switch 0 yang ini di tengah-tengah. Kalau yang di sini dia kan berarti ada 3 yang mengarah ke sini, mengarah ke router, dan mengarah ke switch 2. Jadi ada 3 interface. Kita langsung saja, berarti kita pakai yang interface ring FA 0/1 sampai 3. Kemudian switch port mode terang. Lalu kita juga akan konfigurasikan di switch yang kedua ini. Konfigurasinya itu sama kayak yang di switch 1. Di sini interface FA 0/1, kemudian switch port mode terang. Sebentar teman-teman. Di sini berarti switch port mode terang. Nah, terus kita akan uji DHCP terlebih dahulu, lalu kita akan kirim paketnya. Oh ya, di sini untuk menyalakannya saya pakai yang config saja di flash Ethernet 0. Di sini kita bisa nyalakan. Terus juga di flash Ethernet 0/1 kita bisa nyalakan. Nah, kita tunggu sampai ini tuh dia berwarna hijau. Nah, sekarang saya akan coba cek IP DHCP PC1. Ini dia sudah menambahkan IP. Kemudian di VLAN 20. Di sini sudah ada IP-nya. Kemudian di VLAN 30. Di sini sudah ada IP-nya. Kemudian kita coba di VLAN 40. Di sini sudah ada IP-nya. Kemudian di VLAN 50. Di sini sudah ada IP-nya. Kemudian untuk di sini juga akan kita cek. Di sini sudah ada IP-nya. Di sini.
Nah, sudah, lalu kemudian di sini saya akan coba untuk kirim paket. Nah, misalnya di sini saya akan coba kirim paket dari PC 1 ke PC 3. Di sini saya akan coba lagi saja. Nah, di sini untuk hasilnya sudah successful, kita bisa delete saja. Kemudian kita akan coba lagi dari PC 5 ke PC 7. Kita akan coba lagi dari PC 5 ke PC 7. Yang di sini sudah successful, kita bisa delete saja. Lalu kemudian kita akan coba lagi dari PC 9 ke PC 11. Ini masih valid, kita bisa coba lagi. Nah, di sini sudah successful. Di sini kita bisa delete. Kita bisa delete. Kita bisa delete. Kemudian kita akan coba lagi dari PC 13 ke PC 15. Di sini masih valid, kita akan coba lagi PC 13 ke PC 14. Dan di sini hasilnya successful. Nah, jadi cukup sekian untuk pembahasan bab kali ini. Terima kasih semuanya sudah menonton dan tungguin saya pada video-video seterusnya. Bye bye.